Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah di atas segala firman-Nya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shaimin, shaimat, hamba Allah, umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Allah memanggil orang-orang Islam yang beriman, tanda petik, orang Islam yang sudah beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyerukan, berfirman, mengajak kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang Islam yang beriman untuk berpuasa sebulan penuh. Karena puasa ini
sudah dilaksanakan oleh orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Mengapa kita suruh berpuasa? Karena puasa itu amal ibadahnya langsung kepada Allah, yaitu hablum minallah. Dan puasa merupakan suatu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap hamba Allah yang beriman. Di dalam bulan suci Ramadan tersebut ada suatu hari di mana hari atau malam terakhir di angka 10 hari di dalam Ramadan, yaitu yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah 10 hari di penghujung di bulan Ramadan. Dikirakan kalau kita ketemu pada malam itu, ini yang ketemu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang ikhlas. Tadi tidak terkena dengan puasa karena ada maunya. Ini yang terkena, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa betul-betul minta ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena puasa ditengok oleh menantu atau dilihat oleh orang pejabat atau dan sebagainya. Dan pada malam itu, kalau kita bisa ketemu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar, yang mana pada malam itu ribuan para malaikat, termasuk malaikat Jibril, akan melihat, memantau, mencatat orang-orang yang beramal pada malam itu. Beruntung sekali, terutama bagi yang tua-tua ini, termasuk saya, termasuk siapa-siapa, beruntung sekali. Karena puasa tahun ini kita tidak bisa jamin untuk mendapatkan atau menemui puasa yang akan datang. Karena Allah tidak memprediksi, kita tidak berani memprediksi umur kita, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di dalam kisah nyata, yaitu malam Lailatul Qadar, teman-teman kita yang kemarin bisa hadir berpuasa di tengah-tengah kita, di jemaah kita ini, tidak merasakan puasa tahun ini. Mereka sudah berpindah ke alam barzakh. Beruntung sekali kepada kita semua yang mengalami, yang merasakan, masih menemui pada hari dan detik ini untuk berpuasa bersama-sama dengan jemaah kita di Masjid Ar-Rahmah ini. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Di sini ada cerita. Sekarang kita sedang berada di alam dunia fana. Sadarilah, wahai kita manusia, hanya sebentar menumpang hidup sementara di alam dunia ini. Manusia menumpang hidup di dunia ini sebatas rata-rata antara umur 60 tahun hingga 70 tahun lamanya. Maka sadarilah, apalah arti dunia ini. Di dunia ini seorang manusia adalah laksana seorang musafir yang sedang berjalan di panas terik matahari. Kemudian dia berteduh di bawah sebuah pohon besar dan sebentar berteduh di bawahnya.
Kemudian ia pun pergi dan meninggalkannya. Dalam arti kata sebentar lagi, kita pun akan meninggalkan dunia ini. Dari kehidupan dunia sementara ini, manusia akan berpindah ke alam barzakh yang diawali dengan kematian. Kematian yang disebabkan karena batas ajal telah sampai pada diri seseorang. Firman Allah di dalam Al-Quran, "Faiza jaa ajaluhum la tastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal telah sampai, apabila kematian pada diri kita telah sampai, 1 detik pun tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Apabila ajal telah sampai, maka kematian tidak bisa diperlambat 1 detik pun atau dipercepat 1 detik pun. Di saat seperti itu, sekian banyak manusia baru merasakan menyesali diri, baru mau bertaubat, baru mau introspeksi. Mengapa selama peluang hidup yang diberikan Allah terbuang percuma? Peluang umur yang diberikan Allah tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbekal amal ibadah kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian banyak kita manusia ini baru menyesal di saat tubuhnya telah terbaring di rumah sakit, terbujur di tengah rumah menanti ajal. Sementara keluarga, anak istri menangis meratapi akan kepergiannya. Kalau tubuh kita sudah keluh, tanda-tanda tubuh kita sudah stroke, itu tanda-tanda bagi diri kita. Menyesal di saat sekian banyak manusia baru menyesal. Menyesal di saat roh nyawanya telah siap dicabut oleh malaikat Israel. Di saat itulah dia menjerit kepada Allah dengan suara yang tidak terdengar lagi. Alias lidah sudah keluh. Suara sudah masuk ke dalam. Mau ngomong pun sudah tidak bisa lagi. Di dalam Al-Quran dikatakan, Ilahi ya Rabbi ya Allah, tolong tunda sebentar kematian saya. Tunda sebentar ya Allah. Berikan saya kesempatan. Saya menyesal ya Allah. Kali ini berikan saya kesempatan. Saya berjanji ya Allah, bila engkau berikan lagi kesempatan umur saya panjang, saya akan bersedekah. Saya akan berbuat baik. Saya akan melaksanakan amal ibadah. Saya akan memberi makan orang-orang miskin, menyantuni anak-anak yatim. Saya akan rajin memakmurkan masjid. Saya akan sholat 5 waktu. Saya akan membaca dan mengaji Al-Quran. Saya berjanji ya Allah akan melaksanakan ibadah haji ya Allah bila saya mampu. Ya Allah, berikan saya kesempatan. Tunda ajal saya ya Allah, barang sebentar. Saya akan berbuat baik kepada semua orang. Namun sayang, sudah terlambat. Penyesalan yang sudah tidak berguna lagi. Bila ajal telah datang, Allah tidak akan memperlambat dan menunda lagi kematian hambanya, walaupun sedetik pun. Oleh karena itu, Allah mengingatkan hambanya di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Perhatikanlah dirimu masing-masing apa yang telah Anda perbuat untuk bekal di hari esok. Hari esok adalah suatu hari di mana harta, keluarga tidak dapat menolong lagi. Suatu hari di mana mulut-mulut ditutup rapat-rapat, tidak bisa berbicara kebohongan,
tangan-tangan berbicara melaporkan segala perbuatan yang dikerjakan selama hidup di dunia ini, dan kaki-kaki menjadi saksi dengan kesaksian yang sejujur-jujurnya. Al-yauma akmaltu, al-yauma ta'hirukum bisarikum minas salihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada teman atau sahabat yang baik kecuali teman yang setia sepanjang masa. Teman yang baik adalah teman yang tetap setia dikala kita senang dan dikala kita menderita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia mempunyai 3 teman. Teman pertama adalah teman yang menemani kita sampai sakaratul maut. Teman yang kedua yang menemani kita sampai ke liang kubur. Teman yang ketiga, teman yang menemani kita sampai ke alam mahsyar. Siapa ketiga teman itu? Dan siapa di antara 3 teman itu yang tetap setia dengan kita? Teman pertama yang menemani kita sampai sakaratul maut, di saat jasad kita telah terbaring tak berdaya menanti ajal. Yang menemani kita, teman itu adalah harta kita. Harta yang selama ini kita kejar siang dan malam. Harta yang kita dapatkan dengan segala cara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Inilah teman yang menemani kita hanya sampai sakaratul maut. Teman yang kedua menemani kita sampai ke liang kubur. Itu adalah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga yang selama ini kita cintai dan kita banggakan dan kita sayangi. Mereka hanya sanggup menjadi teman sampai mengantarkan kita ke liang kubur. Jasad kita ditimbuni dengan tanah. Kemudian mereka semuanya meninggalkan kita sampai dalam kita sendirian sampai dalam liang kubur. Ternyata harta yang kita kejar siang dan malam. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Anak, istri yang kita cintai, tidak semuanya, tidak selamanya dengan kita. Semuanya akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Hadirin jemaah Jumat, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 3 teman itu, di antara 3 teman tadi, ternyata ada 1 teman yang sangat setia dengan kita. Namun kita sendiri yang kurang akrab dan kurang bersahabat dengannya. Siapa yang 1 teman ini? Itulah teman yang ketiga yang setia menemani kita sampai ke alam mahsyar. Adalah amal ibadah yang sempat kita perbuat selama hidup di dunia. Kesimpulan materi khutbah pada kesempatan siang Jumat hari ini. Marilah kita, karena umur tidak diprediksi, karena umur tidak ada nomor WA-nya, karena umur tidak ada SMS-nya, pemberitahuannya. Mari kita kesempatan pada hari Jumat ini, di 10 hari di bulan Ramadan, jemaah kita jangan bertambah maju. Semoga jemaah kita bertambah semakin ke belakang. Perbanyak amal ibadah. Perbanyak baca Quran. Tak bisa baca Quran ayat-ayat pendek. Tak bisa ayat-ayat pendek zikir kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau bila waktu sempat, cobakan iktikaf di masjid. Niatkan, aku beriktikaf di masjid
untuk beribadah kepada Allah karena Allah Ta'ala. Cukup dengan bahasa Indonesianya. Kalau niatnya kita tidak tahu. Jadi kita perbanyak amal ibadah. Apalagi umur kita sudah 50 lebih. Ini yang tua-tua nih. Biasa yang duluan-duluan diambil. Tapi tidak dikira. Malah yang muda diambil. Yang muda sekali diambil. Barusan saya punya anak S2 hukum. Umur 24 tahun 34 hari. Setahun yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kandung saya. Anak saya yang duluan. Saya belakangan. Jadi kita tidak bisa jamin yang muda, yang tua, yang tua, yang muda. Karena kalau sudah di alam di sana, alam barzah sana, alam kubur, tidak ada yang menolong kita. Perbanyaklah amal ibadah di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wal zikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim.